Yuk subscribe yuk. Oke, balik lagi ke Kautish. Sekarang part selanjutnya, part 2 ya. Tadi kita nanya tentang industri bioskop. Kalau ada platform-platform digital itu, berarti bakal mati dong, atau berkurang omset mereka. Gimana? Gini, tadi kan kita lagi ini juga ya, bicara apakah ini kita ngomongin tentang orang filmmaker dulu ya, sineas Indonesia dulu ya. Bagaimana sineas Indonesia saat ini kan, maksudnya apakah ini akan menghasilkan uang kan tadi kan, apakah ini akan menghasilkan uang atau enggak nih gitu kan, ya kan. Nah, dengan adanya si platform ini ya tentunya membuat ruang kan menjadi semakin tak terbatas ya. Oke. Semakin tak terbatas. Dan tetapi ada tetapinya, untuk masuk ke sini kan juga mereka mensyaratkan hal-hal tertentu gitu kan. Keterampilan, misalnya itu tadi mereka harus punya sesuatu hal yang memang diminta oleh si industri ini gitu, keterampilan tertentu. Nah, artinya orang-orang CNS yang ada yang mungkin selama sebelum adanya platform atau sebelum ada Covid ini mereka merasa sudah mapan gitu kan, merasa lebih santai. Nah, ini bukan waktunya sih menurut saya untuk santai. Tapi justru untuk belajar. Upgrade terus ya, upgrade diri terus. Nggak mungkin kita stay di satu tempat terus merasa sudah nyaman di wilayah situ sehingga kita nggak mengupgrade diri. Karena jangan dilihat bahwa ini semakin global, justru semakin global nih semakin, menurut saya sih semakin terseleksi ya orang-orang yang bisa bekerja, yang mungkin akan bisa masuk ke dalam industri yang sekarang ini udah platforman ini gitu. Terus gimana tadi kaitannya dengan bioskop tuh? Nah, kaitannya dengan bioskop artinya ruang kan menjadi semakin cair ya kan. Berarti si bioskop ini menurut saya bioskop konvensional akan tetap sih akan diminati ya. Akan ada satu kerinduan nonton bersama-sama gitu. Betul. Nah, namun kalau yang saya perhatikan ada kemungkinan apa yang akan ditayangkan di bioskop dan apa yang akan ditayangkan di platform ini ya, di OTT ini tuh bentuknya mungkin akan ada perbedaan secara struktur dan sebagainya. Bagi-bagi lahan lah ya. Enggak. Mungkin akan ke arah situ ya. Atau jadi kompetitor atau jadi kompetitor yang lain. Saya sih ngelihat itu sebagai kompetitor ya. Tapi ini ruang tayang tuh semakin banyak gitu, semakin banyak. Karena kan saya nggak punya bioskop, jadi saya nggak merasa itu kompetitor. Saya kan sineas. Iya. Saya kan membuat. Yang penting gitu kan. lebih banyak jam tayang yang memungkinkan karya kita tayang dimanapun itu ya. Iya, artinya sebagai kreator, sebagai sineas gitu ya, kita semakin punya banyak pilihan ya kan untuk menayangkan karya kita sesuai dengan ruangnya masing-masing. Publik yang lebih luas. Ya, dengan sesuai dengan publiknya. Seperti contoh di awalnya kan cuma ada art house sama komersil. Sehingga kita harus kita mau art atau ngikutin komersil nih. Sekarang dengan adanya platform nggak ada tuh istilah art house sama komersil. Sama aja terus. Bukan, mereka ini sama aja. Artinya mereka mengharapkan hasilnya harus seperti art house, tapi yang komersil. Kan bingung. Tapi kalau bioskop kan kita masih bisa pilih gitu, mau art house atau mau komersil. Coba sekarang OTT mana ada yang khusus film art house kan enggak. Tapi yang diminta tuntutan ya film bagus, dibikin bagus. Lebih berat dong ya? Lebih berat. Makanya saya bilang ini ruang ini jangan dilihat dia semakin luas, terus kita semakin asik ya punya apa nanti banyak ruang gitu kan, memang banyak ruang, tapi semakin terseleksi. Wow, keren. Gitu, semakin terseleksi. Nah, ini menarik kalau misalkan kita melihat baru-baru ini ada tuh film pendek yang booming ya beberapa bulan yang lalu. Tilik. Film itu booming dan itu maksudnya untuk industri, mungkin bukan film industri ya, tapi yang art tadi ya, film art. Gitu ya? Gini, ruangnya beda. Gitu. Artinya gini, dalam saat ini ya, kalau menurut saya tuh ngelihatnya gini, dengan adanya si platform ini, ya kan ada YouTube, ya kan, terus ada View, ada Netflix, ada video,
ada Maxstream, ada Disney Plus, saya sebutin banyak nih karena biar tidak biar tidak dianggap berafiliasi tertentu gitu kan. Disney, nah, ya kan hook dan sebagainya. Betul. Nah, kita lihatnya ini semua tuh punya ciri. Punya gitu. warna, punya ciri gitu. Apakah ini komersil? Ya kita lihat komersil di mana gitu kan. Misalnya dari jumlah viewersnya atau apa gitu kan. Ya. Nah, itu susah. Kalau yang sekarang saya lihat bukan masalah komersil tidak komersil, tapi apakah memang disukai oleh publik. Nah, publiknya publik kemana? Ya, publik internasional. Oleh sebab itu yang saya cerita, misalnya dari pengalaman yang kemarin, misalnya pada saat teman-teman yang dari Jogja, Bali, Medan, mereka membuat cerita, ya diharapkan kita bilang jangan lokal yang kita pikirin. Penontonnya ini bukan cuma penonton se-RT, nggak satu provinsi, ya kan, atau satu pulau, satu Jawa atau satu Sumatera, enggak gitu. Sekarang tuh udah global. Sehingga apa yang kita tawarkan lokalitas kita itu harus bisa dicerna gitu, harus punya nilai universalnya. Kalau sistemnya masih bioskop, ya kan masih ruang tertutup, bayar tiket dan maksudnya ya dengan waktu tertentu itu kita masih bisa memilih gitu kan. Ya, apakah dari sudut pandang sineas ini, maaf ya harus saya katakan bentuk protes terhadap bioskop yang selama ini tidak banyak memberikan ruang untuk sineas Indonesia, maksudnya film Indonesia tampil di layar kaca mereka gitu. Boleh gak saya ngomong gitu? Mereka punya regulasi. Jadi setiap ruang itu ada regulasi. Misalnya seperti kita bertamu ke rumah A, ke rumah B, pasti kan ada regulasi tertentu. Ke rumah mertua beda dengan ke rumah orang tua sendiri. Betul. Iya. Paham. Kalau ada regulasinya. Pas banget. Nah, jadi sama gitu. Di masa sebelum platform ini meningkat gitu kan, dan sebelum didorong oleh COVID, kan. Nah, si ruang yang tadinya eksklusif, artinya kenapa eksklusif? Bukan karena bukan karena peredaran filmnya, tapi memang eksklusif kan kalau bioskop. Nggak ada tiket nggak bisa nonton. Betul. Ya kan, nggak boleh masuk gitu. Nah, di ruang ini kan dia ada regulasinya, ada regulasi sendiri gitu. Regulasi sendiri, punya ketentuan. Oh, film yang ditayang harus seperti ini. Ada ketentuan gitu. Sementara kalau yang udah sekarang platform, apalagi dengan ada COVID seperti ini, nah itu kan beda lagi. Gitu. Nah mungkin kita bicara selera mungkin ya. Gimana nih masalah selera Indonesia? Ya kan, ya maksudnya industri film Indonesia itu genrenya berubah-ubah gitu ya. Kalau di awal 2000 pernah Om tadi bilang ada horor semi porno. Dan berubah-ubah gitu. Apakah itu juga dilihat dari perilaku pasar yang juga berubah? Atau ada penyebab lain? Biasanya ini ya, memang kalau kita bicara film tuh memang agak kompleks dalam pengertian, ada pelaku, terus juga ada penonton, dan sebenarnya ada yang harus ada yang melindungi, itu pemerintah misalnya dalam hal ini gitu kan. Nah, di mana kebijaksanaan pemerintah kan memang harus, misalnya kalau bahwa film adalah bagian dari budaya, ya pemerintah kan harus ikut campur sebenarnya, karena kan bagian dari budaya gitu kan. Betul. Nah, tapi mungkin ada satu masa di mana mungkin ada satu kebijakan tertentu yang memang artinya film tuh bukannya yang diutamakan dulu gitu, karena ada kepentingan yang lebih urgent ya kan, untuk diambil tindakan, atau yang pemerintah, di mana pemerintah terlibat gitu. Nah, tapi jangan masuk pas mau majakinnya aja gitu. Kan Netflix belum dipajakin katanya. Iya. Nah, sehingga memang ada satu masa di mana perfilman Indonesia tuh lagi mati suri. Mati suri dalam pengertian ya mungkin ruang tadi kan, karena ruangnya eksklusif. Kita ngomong eksklusif bukan karena dimiliki oleh perusahaan tertentu atau dipegang ya. Tapi eksklusif karena ruangnya memang eksklusif. Ya, artinya ruangnya terbatas gitu. Hanya bisa nonton sekarang kan 300 orang, 400 orang gitu kan. Artinya kan ini memang benar-benar khusus gitu. Terus bayar mahal juga. Sehari ada bayar mahal dan sebagainya, sehingga mungkin dalam hal misalnya regulasi dan sebagainya ya sedang tidak ke sini dulu gitu kan pemerintah. Sehingga yang terjadi adalah ya sineas Indonesia berusaha untuk bertahan di masa itu.
Nah, untuk bertahan apa? Ya kita kembali ke apa sih yang disukai gitu kan. Horor dan seksi. Horor dan ya porno, menurut gitu. Aristoteles kan apa? Katarsis ya. Oh, Kita harus lebih tinggi dikit ya. Jadi jangan lihat sekedar apa horor dan ini, tapi kan Aristoteles kan udah bilang bahwa cerita ya kan, tragedi kan harus melahirkan berhubungan dengan katarsis. Ya kan, tragedi kan harus berhubungan dengan katarsis ini. Nah, katarsis ini sebenarnya dicari kan pada saat orang menyaksikan tragedi gitu kan. Jadi pada saat di masa itu tahun 90-an ya kan, orang menyaksikan film kan karena ya itu tadi katarsisnya apa nih. Iya. Nah, kebetulan itu yang sangat disukai. Ya. Berarti zaman sekarang mungkin beda ya katarsisnya. Ya berarti memang harus ada seperti Mas ini sekarang peneliti budaya untuk menjawab keresahan-keresahan itu. Mereka memerlukan itu juga. Ya, untuk sekarang kita harus ada, bukannya sekedar sineas, tapi sineas juga harus bekerja sama dengan misalnya dari pendidikan, ya kan, pakar-pakar budaya yang ada di pendidikan gitu. Jadi kita mempelajari hal tersebut dan mungkin mencari bukan satu titik temu. Ruang yang mulai terbentuk ini, ya si ruang terbatas dengan ruang yang global ini, nah itu harus gimana gitu. Sekarang kan belum ada. Yang ada sekarang ada mempersiapkan diri menuju ke ruang global ini. Gitu. Sementara mungkin nih, ruang terbatas ya agak terlupakan. Karena ruang terbatas ya kan udah tahu ya bentuknya. Tapi nanti kan juga si ruang terbatas ini akan menyesuaikan diri dengan karena ada si ruang global ini. Gitu. Bagaimana yang belum ada yang tahu. Nanti kita cari cenayang kalau gitu ya. Nggak usah cari cenayang, kita meneliti Pak. Riset. Boleh ya. Pakai tarot ya, bisa pakai tarot. Mahasiswa doktoral. Pakai tarot. Ya, saya doktoral jurusan tarot. Ups. Luar biasa, tolong Bapak promotornya ini anaknya. Maaf Pak promotor dan co-promotor saya. Oke. Nah, yang menarik nih boleh nggak sih saya sambung-sambungkan dengan misalkan industri entertain seperti sinetron misalkan. Ini masih satu core atau satu ini nggak sih mereka dunia perfilman dengan Nah, justru yang menurut saya ya akan menjadi saingan ya dengan kita kebentukan platform si OTT ini ya, si platform digital ini. Yang saya lihat itu justru ruangnya tuh yang nanti menjadi yang saling bertarung gitu ya, ruangan yang tanpa batas ini gitu kan. Kalau ruangan terbatas ya udah terbatas lah ya kan. Kalau kita pengen ya misal kita pengen ke mana, ke alun-alun atau mau ke Dufan ya, kita sebut Dufan. Mau main yang lebih oke ke Dufan aja misalnya kan gitu. Atau mau yang lebih imajiner ya main platform. Nah, tapi ini sekarang ada bentuk baru, ada bentuk nih, satu yang platform, terus satu lagi TV kan sama-sama tuh sebenarnya kan. Penontonnya TV mungkin ya lebih terbatas ya, tapi kan secara bentuk ya kan ini kan agak mirip gitu. Agak mirip secara bentuk ya, tapi kalau kita lebih jauh lagi secara struktur kan itu beda. Tapi secara ini kan agak mirip. Makanya kan ada yang mulai ketar-ketir kan, mulai mau membatasi gitu ya, membatasi. Oke. Ya, terutama kesamaannya kayak serinya kan yang di platform OTT tadi kan seri yang lebih banyak series. Ya mirip itu kayak sinetron gitu ya. Justru. OTT nggak harus series, tapi ada juga. Iya. Hanya ini bentuk bentuk tayangannya ya, bentuk tayangannya itu saya lihat tuh agak ruangnya juga. Dan rata-rata millennials tuh udah jarang nonton TV ya? Betul. Saya juga udah nggak punya TV Pak. Jadi Bapak kalau bikin sesuatu jangan yang di TV ya Pak. Saya nggak bisa nonton Pak. Iya. Tonton aja di YouTube. Biasanya nonton di YouTube juga. Nonton di YouTube itu. Kebetulan ya 2 tahun ke depan ya kan. Panggilan saya tuh buat ke yang tempat lain itu. Asik. Yang tak terbatas luar itu. Luar biasa. Nah, kita bongkar-bongkar gimana caranya masuk ke situ bagi teman-teman yang ingin istilahnya tahu mengenai seluk-beluk dunia entertain atau dunia perfilman yang jalur baru ya, kita bisa bilang, boleh nggak? Bilang jalur baru. Boleh ya? Bilang jalur baru ya. Oke. Tetap ikutin Kautis di part selanjutnya.